Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadiska Putri Fadilah, NPM 100818229. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Strategi Marketing Public Relation dalam mengelola loyalitas pelanggan, studi kasus pada strategi marketing public relation, Cafe Beda Cerita Coffee dalam mengelola loyalitas pelanggan. Perlu teman-teman ketahui bahwa industri bisnis kuliner pada bidang coffee shop saat ini sudah menjamur di setiap sudut kota. Maraknya bisnis coffee shop menimbulkan ketatnya persaingan pasar bagi para pengusaha kopi. Persaingan pasar tersebut dialami juga oleh Cafe Beda Cerita. Hal ini mengharuskan Beda Cerita mampu bersaing secara terus-menerus, berinovasi, dan juga berimprovisasi dalam upaya mengelola loyalitas pelanggan melalui strategi yang tidak biasa. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai aktivitas marketing public relation yang dilakukan Beda Cerita yang didasari akan menjamurnya coffee shop baik lokal maupun internasional, sehingga semakin tingginya tingkat persaingan, mulai kritisi masyarakat mengenai citra rasa kopi, kritik yang masuknya pun harus diselesaikan oleh sumber daya manusia yang berkompeten atau profesional. Selanjutnya ada fokus penelitian. Lalu ada tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui pelaksanaan yang dilakukan marketing PR Beda Cerita dalam mengelola loyalitas pelanggan melalui aktivitas publikasi. Yang kedua untuk mengetahui Beda Cerita dalam menghadapi hambatan pada aspek pelayanan Beda Cerita untuk mengelola loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir untuk mengetahui alasan penerapan customer relations dalam mengelola loyalitas pelanggan. Ada metode penelitian. Lalu selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, langkah-langkah yang dilakukan marketing public relation Beda Cerita dalam mengelola loyalitas pelanggan. Terdapat 3 langkah. Yang pertama ada perencanaan. Dalam perencanaan ini terdapat tahapan-tahapan. Yang pertama mencari peluang dengan menentukan STP, segmenting, targeting, dan juga positioning. Lalu penyusunan rencana. Yang ketiga pengimplementasian dan juga evaluasi. Lalu langkah yang kedua yaitu pelaksanaan. Dalam pelaksanaan ini melahirkan 3 buah strategi. Yang pertama ada strategi menarik perhatian target customer melalui publikasi, lalu ada strategi merangsang pembelian melalui reward, dan yang ketiga yaitu strategi membentuk opini publik atau tanggung jawab sosial. Membentuk opini publik ini bertujuan untuk membangun citra positif Beda Cerita dengan melakukan komunikasi 2 arah yang responsif dan aktif secara langsung maupun tidak langsung melalui media sosial. Dan sebagian besar langkah-langkah yang dilakukan MPR pun dilakukan sebagian besar melalui akun media sosial Instagram Beda Cerita. Lalu untuk tanggung jawab sosialnya selanjutnya ada gerakan kampanye yang dinamakan Beda Cerita Beda Sedotan dan juga Beda Cerita No Straw Plastik. Hal ini dilakukan untuk mengurangi sampah plastik. Di samping pemberian edukasi, Beda Cerita ini sekaligus memproduksi produk baru berupa merchandise, sedotan berbahan stainless steel sehingga bisa digunakan berkali-kali. Lalu yang kedua ada bagaimana Beda Cerita menghadapi hambatan pada pelaksanaan strategi MPR yang dilakukannya untuk mengelola loyalitas pelanggan. Terdapat 2 hambatan, yaitu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal di sini di mana Beda Cerita terdapat salahnya pengertian dalam memahami perilaku customer. Dalam menghadapi hal tersebut, Beda Cerita ini melakukan sedikit interaksi dengan pelanggannya untuk menghadapi hambatan dari faktor internal. Yang kedua ada faktor eksternal, yang dimana berasal dari kondisi saat ini mulai bermunculannya coffee shop baru yang membuat ketatnya persaingan pada bisnis ini, sehingga Beda Cerita harus memutar otak untuk tetap bertahan dengan strateginya sendiri agar tidak tergusur oleh keadaan. Menghadapinya, Beda Cerita ini fokus pada pengembangan value yang dimilikinya, yang berpusat pada build good hospitality dengan artian memberikan pegangan komunikasi yang baik kepada pihak internal. Lalu yang terakhir, ada alasan mengapa menerapkan customer relations dalam mengelola loyalitas pelanggan. Pada praktiknya, Beda Cerita ini menerapkan customer relations yang dijalankan juga oleh floor team yang diantaranya seperti barista, kasir staff, pelayanan, dan juga staff lainnya. Floor team sendiri dibekali kemampuan komunikasi yang baik dengan pelanggan dan juga keprofesionalan dalam melayani, sehingga akan menciptakan good hospitality yang akan berpengaruh pada keloyalitasan pelanggan, terciptanya word of mouth, dan juga pembelian berulang. Lalu kesimpulan yang pertama yaitu Beda Cerita ini menghasilkan 3 tahap yang dilakukan. Yang pertama ada tahap perencanaan yang menghasilkan STP, lalu yang kedua ada pelaksanaan yang menghasilkan 3 strategi,
Lalu yang ketiga ada evaluasi. Lalu yang kedua, adapun terdapat dua faktor, yaitu faktor hambatan internal dan juga eksternal. Lalu yang terakhir, dalam penerapan customer relation, beda cerita ini membekali kemampuan komunikasi kepada floor team sebagai salah satu bagian yang akan berhadapan langsung dengan pelanggan, yang dimana harus memahami bagaimana berkomunikasi yang baik dan tepat kepada pelanggan. Selanjutnya ada saran. Yang pertama, sebaiknya pada cerita lebih sering dan konsisten dalam melakukan kegiatan social responsibility agar masyarakat dapat lebih mengenal beda cerita dan juga membangun citra positifnya. Yang kedua, agar beda cerita ini lebih memanfaatkan dan memaksimalkan sosial media yang dimilikinya. Lalu yang terakhir, yaitu peneliti berharap agar beda cerita dapat menggali lebih dalam mengenai lingkup kerja marketing public relation dalam meningkatkan customer engagement. Sekian yang saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.